Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas yang berjudul Laporan Observasi Dua Usaha ini tepat pada waktunya. Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah aspek hukum dalam bisnis, sekaligus memberikan wawasan terkait perbandingan implementasi hukum dalam dua usaha yang berbeda, yaitu Ayam Geprek Alfikri dan Klinik dan Apotek WD Farma. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rizky Syafril SHI MSI selaku dosen pada mata kuliah aspek hukum dalam bisnis yang telah memberikan arahan dalam penyelesaian tugas ini. Tak lupa apresiasi kami sampaikan kepada pemilik Ayam Geprek Alfikri dan Klinik dan Apotek WD Farma atas data dan informasi yang mereka berikan kepada kami. Next. Kami kelompok yang beranggotakan dua orang, saya Dema Selvi Mutia dan rekan saya Dewi Mai Pasarli. Pada kesempatan ini, kami telah menyiapkan presentasi dalam bentuk PowerPoint untuk membantu menjelaskan isi laporan ini secara lebih jelas dan terstruktur. Selanjutnya, saya Demas Selvi Mutia akan memandu jalannya presentasi ini sebagai moderator. Untuk memulai, saya persilahkan rekan saya, Dewi Mai Fasarli, untuk menyampaikan pemaparannya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebagai materi pertama, yaitu deskripsi usaha. Dalam dunia bisnis saat ini, pelaku usaha tidak hanya harus berkonsentrasi pada operasi dan keuntungan, tetapi juga harus mematuhi hukum. Penerapan hukum dalam bisnis mencangkup berbagai aspek seperti bentuk, usaha, daftar perusahaan, kontrak, hubungan bisnis, haki, perizinan, sengketa, dan kepailitan. Hal ini penting untuk memastikan bisnis berjalan sesuai aturan dan memberikan perlindungan kepada bisnis dan konsumen. Dalam laporan ini, dua jenis usaha dianalisis dari perspektif aspek hukum. Yang pertama ada Ayam Geprek Alfikri, usaha perseorangan yang bergerak di bidang kuliner. Yang kedua, Klinik dan Apotek WD Farma, usaha berbentuk CV yang bergerak di sektor kesehatan. Kedua usaha ini dipilih karena memiliki struktur hukum dan operasi yang berbeda, yang dapat memberikan gambaran lengkap tentang penerapan aspek hukum dalam bisnis. Selanjutnya, kajian teori. Yang pertama, bentuk badan usaha. Badan usaha adalah suatu kesatuan organisasi dan ekonomis yang mempunyai tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan dan memberikan layanan pada masyarakat. Ada badan usaha hukum seperti BUMN, PT, koperasi, dan yayasan. Sedangkan bukan badan hukum seperti BUMS, perseorangan, firma, atau CV. Yang pertama ada perseorangan. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang WDP, yakni setiap perusahaan kecil perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan memperkerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan izin usaha. Yang kemudian ada CV. Pasal 19 sampai dengan 21 KUHD, CV dibentuk dengan cara meminjamkan uang, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung rentang untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang. Yang kedua, ada daftar perusahaan. Pendaftaran perusahaan adalah kewajiban hukum bagi pelaku usaha untuk memperoleh izin operasional. Bentuk legalitas meliputi NIB melalui OSS, SIUP untuk kegiatan perdagangan, dan TDP sebagai tanda registrasi usaha.
Selanjutnya ada kontrak. Menurut pasal pasal 13 di mana satu orang atau lebih mengikatnya dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kontrak mengatur segala bentuk interaksi seperti jual beli, kerjasama, distribusi, franchise hingga hubungan kerja. Dengan adanya kontrak, setiap pihak memiliki landasan hukum untuk menuntut haknya jika terjadi pelanggaran atau wan prestasi. Yang keempat, ada hubungan bisnis. Hubungan bisnis mencakup interaksi hukum antara perusahaan dengan mitra, pemasok, dan konsumen. Hubungan ini sering diatur melalui perjanjian tertulis untuk mencegah perselisihan, seperti perjanjian eksklusivitas dan kerjasama distribusi barang atau jasa. Yang kelima ada haki. Hak kekayaan intelektual adalah perlindungan hukum atas penemuan atau karya inovatif, seperti hak paten untuk melindungi produk atau jasa inovatif, merek dagang untuk identitas usaha dan hak cipta, dan lainnya. Selanjutnya ada perizinan. Perizinan usaha mencakup dokumen-dokumen resmi yang diperlukan untuk menjalankan usaha secara legal. Perizinan ini memastikan usaha mematuhi standar hukum dan melindungi masyarakat. Contohnya, izin lingkungan untuk usaha yang berdampak pada ekosistem, sertifikasi keamanan bagi produk pangan atau kosmetik. Yang ketujuh ada sengketa. Sengketa bisnis dapat terjadi akibat konflik kontrak, pelanggaran hak paten, atau persaingan tidak sehat. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, yaitu menggunakan pihak ketiga untuk membantu mencapai kesepakatan. Arbitrase, yaitu penyelesaian di luar pengendalian dengan keputusan yang mengikat, dan litigas, yaitu penyelesaian melalui pengadilan. Yang kedelapan adalah kepailitan. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang mengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim, pengawasan sebagaimana dalam undang-undang ini. Selanjutnya adalah pembahasan. Yang pertama, ayam geprek Al-Fikri. Ayam geprek Al-Fikri adalah usaha perorangan yang mulai beroperasi pada 1 Agustus 2024 di Jalan Cendrawasih nomor 21. Usaha ini dikelola secara sederhana, mengandalkan modal dari kakak pemilik, menyajikan ayam geprek, mie, serta aneka minuman. Usaha ini belum terdaftar secara resmi dan tidak memiliki perlindungan haki atau merek Al-Fikri, atas merek Al-Fikri. Hubungan dengan pemasok dijalankan secara informal melalui kesepakatan lisan. Meski belum memiliki izin usaha resmi, hubungan dengan tetangga harmonis dan usaha dikelola tanpa pinjaman pihak ketiga sehingga risiko kepailitannya rendah. Selanjutnya adalah pembahasan dari klinik dan apotek WD Farma. Klinik dan apotek WD Farma adalah usaha berbentuk CV yang berdiri sejak 2014. Usaha ini telah terdaftar secara resmi dan memiliki perizinan lengkap seperti surat izin apotek dan izin praktik apoteker. Meski belum menyelesaikan pendaftaran haki untuk mereknya, klinik ini sudah beroperasi sesuai hukum dan melayani pasien dengan BPJS. Hubungan dengan mitra kerja dan distributor obat sebagian besar non-formal, namun tetap lancar. Klinik ini memiliki 2 cabang, yaitu di Padang dan di Bukit Tinggi yang dibuka pada 2023, menandakan perkembangan usaha ini positif. Hubungan dengan lingkungan terjaga baik dan strategi promosi dilakukan saat pengunjung menurun.
Baik, eh, sekian penjelasan dari saya. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dewi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT untuk usaha ayam geprek Alfikri. Yang pertama, strengths atau kekuatannya. Yang pertama, usaha berbentuk perseorangan yang mempermudah pengelolaan hukum internal. Kedua, tidak ada pinjaman pihak ketiga, meminimalisir risiko finansial hukum. Ketiga, komunikasi aktif dan transparan dengan pemasok secara informal, membangun hubungan baik tanpa kontrak formal yang membebani. Lalu untuk weakness atau kelemahannya, belum terdaftar resmi di OSS atau badan hukum lain, mengakibatkan potensi risiko hukum terkait legalitas usaha. Yang kedua, tidak ada perlindungan haki terhadap merek, berisiko jika ada usaha yang meniru nama atau merek. Yang ketiga, perizinan usaha belum lengkap yang dapat menghambat pengembangan usaha dan memicu sanksi administratif. Untuk opportunities atau peluangnya, yang pertama, pendaftaran merek dan legalisasi usaha untuk mengurangi potensi masalah hukum di masa depan. Yang kedua, perizinan resmi akan meningkatkan citra usaha dan mempermudah akses ke sumber daya dan fasilitas usaha lainnya. Yang ketiga, pengembangan dan ekspansi usaha dapat dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan hukum untuk menghindari masalah legal di kemudian hari. Lalu yang terakhir untuk threats atau ancamannya. Yang pertama, risiko hukum terkait tidak terdaftarnya merek dan usaha yang dapat menimbulkan sengketa di masa depan. Yang kedua, ketergantungan pada kontrak lisan dengan pemasok dapat menimbulkan permasalahan hukum jika terjadi perselisihan. Yang ketiga, potensi sengketa dengan pihak lain terkait hak atas nama usaha jika tidak segera mendaftarkan haki. Baik, selanjutnya analisis SWOT untuk klinik dan apotek WD Pharma. Untuk strengths atau kekuatannya, yang pertama, terdaftar resmi di pemerintah, memastikan legalitas usaha yang memberikan rasa aman bagi pelanggan dan mitra. Yang kedua, memiliki izin yang lengkap, seperti surat izin apotek, surat izin praktek apoteker, dan NPWP, yang mendukung kelancaran operasional usaha sesuai hukum yang berlaku. Ketiga, layanan menggunakan BPJS dan InHealth yang sesuai dengan ketentuan hukum terkait jaminan sosial kesehatan. Keempat, mengelola sampah medis sesuai regulasi kesehatan, meminimalkan risiko hukum terkait lingkungan. Lalu untuk weakness atau kelemahannya, yang pertama, proses pendaftaran haki yang belum selesai berpotensi menimbulkan ancaman dari pihak ketiga yang dapat meniru merek dan nama. Yang kedua, tidak adanya kontrak formal dengan pemasok dan rumah sakit dapat menimbulkan kerugian hukum apabila terjadi masalah pasokan atau kerjasama yang terganggu. Untuk opportunities atau peluangnya ada tiga. Yang pertama, penyelesaian pendaftaran haki dapat memberikan perlindungan hukum terhadap merek dan usaha. Kedua, ekspansi usaha dengan pengembangan layanan kesehatan lebih lanjut yang patuh hukum. Ketiga, menguatkan hubungan hukum dengan pemasok dan rumah sakit untuk membangun kerjasama yang lebih terstruktur dan terlindungi. Untuk threats atau ancamannya, pertama, potensi masalah hukum terkait hak kekayaan intelektual jika merek belum terdaftar secara resmi. Kedua, risiko hukum dari ketergantungan pada kerjasama non-formal dengan puskesmas dan rumah sakit yang tidak mengikat, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Lalu untuk ketiga, perubahan regulasi atau kebijakan kesehatan yang dapat mempengaruhi operasional, terutama terkait dengan jaminan sosial dan limbah medis. Next. Untuk penutup ada kesimpulan. Kesimpulannya berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap dua usaha yang berbeda, yaitu ayam geprek Alfikri dan klinik dan apotek WD Pharma, dapat disimpulkan bahwa penerapan aspek hukum dalam bisnis memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan kelangsungan dan perlindungan usaha. Kedua usaha ini menunjukkan bahwa pemahaman yang tepat tentang hukum bisnis dapat mengurangi risiko hukum yang dapat muncul di masa depan.
Kesimpulan untuk Ayam Geprek Alfikri, meskipun masih baru dan berkembang, menghadapi tantangan dalam hal legalitas usaha, seperti pendaftaran usaha di sistem OSS dan perlindungan merek melalui haki, belum adanya pemenuhan kewajiban hukum ini dapat menimbulkan risiko yang mengancam kelangsungan usaha, seperti klaim hak cipta atau sengketa lainnya. Yang kedua, untuk klinik dan apotek WD Farma yang telah beroperasi selama lebih dari 10 tahun, menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi hukum yang berlaku di sektor kesehatan. Mereka sudah memenuhi kewajiban hukum seperti perizinan usaha dan izin praktek apoteker, tetapi masih menghadapi tantangan terkait pendaftaran haki serta pengelolaan hubungan kerja dengan pihak ketiga. Next. Lalu ada perbandingan implementasi hukum untuk kedua usaha. Ayam Geprek Alfikri lebih mengutamakan aspek operasional dan pertumbuhan usaha, namun belum sepenuhnya menyadari pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, seperti pendaftaran usaha dan perlindungan merek. Oleh karena itu, mereka perlu segera memperbaiki aspek hukum yang belum terlaksana. Untuk klinik dan apotek WD Farma telah lebih maju dalam hal pemenuhan kewajiban hukum. Mereka telah menjalankan prosedur yang tepat dalam hal izin usaha dan praktek apoteker. Meskipun masih perlu meningkatkan perlindungan terhadap haki dan merumuskan perjanjian yang lebih formal dengan mitra bisnis. Secara keseluruhan, penerapan hukum dalam kedua usaha tersebut menunjukkan bahwa pemahaman yang mendalam tentang hukum bisnis sangat penting, baik untuk usaha yang baru berkembang seperti Ayam Geprek Alfikri, maupun usaha yang lebih mapan seperti klinik dan apotek WD Farma. Kepatuhan terhadap hukum dapat mengurangi risiko yang dapat mengancam keberlangsungan usaha dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat. Next. Untuk saran, berdasarkan temuan dalam laporan ini, berikut adalah beberapa saran yang dapat diterapkan oleh kedua usaha untuk meningkatkan penerapan aspek hukum dalam bisnis. Yang pertama, untuk Ayam Geprek Alfikri, sebaiknya segera melakukan pendaftaran usaha melalui sistem OSS untuk memperoleh legalitas usaha yang sah, yang akan memberikan perlindungan hukum dan mempermudah dalam pengurusan izin lainnya. Lalu, perlu mengurus pendaftaran merek usaha agar merek tersebut dilindungi secara hukum dari klaim pihak lain yang dapat merugikan usaha. Lalu Ayam Geprek Alfikri disarankan untuk menyusun kontrak yang jelas dan sah secara hukum dalam setiap transaksi bisnis dengan pihak ketiga untuk meminimalkan risiko sengketa. Lalu untuk klinik dan apotek WD Farma, disarankan untuk segera mendaftarkan merek dagang serta hak cipta lainnya guna melindungi aset intelektual mereka yang berharga. Klinik dan apotek WD Farma sebaiknya membuat perjanjian kerjasama yang lebih formal dan jelas dengan rumah sakit atau puskesmas untuk menghindari potensi sengketa di kemudian hari. Klinik dan apotek WD Farma disarankan untuk selalu memantau dan mengikuti perkembangan peraturan terbaru di sektor kesehatan agar tetap patuh terhadap regulasi yang berlaku. Berikut lampiran untuk observasi dua usaha kami. Next. Demikian pemaparan kami mengenai laporan observasi dua usaha yang membahas perbandingan implementasi aspek hukum pada Ayam Geprek Alfikri dan klinik dan apotek WD Farma. Kami berharap laporan ini dapat memberikan wawasan baru terkait pentingnya penerapan hukum dalam dunia bisnis. Kami menyadari bahwa presentasi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Saya Dema Salvi Mutia dan mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan rekan-rekan sekalian. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.